Assalamualaikum, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang hal-hal atau tips aman biar kita bisa check-in di hotel di masa pandemi. Sebelum itu, aku yakin teman-teman juga udah pada tahu kalau misalnya sekarang ini di masa pandemi ataupun udah new normal, kita memang diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan atau yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, kayak misalnya kayak kita pakai masker, rajin cuci tangan, terus juga pakai hand sanitizer, pokoknya semua protokol kesehatan yang sudah diarahkan atau yang sudah diatur oleh pemerintah. Ketika kalian check-in di hotel, kalian juga tidak akan terlepas dari protokol kesehatan yang kayak gini. Bahkan banyak dan hampir semua hotel itu sekarang menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Misalnya kayak pengecekan suhu badan sebelum masuk area hotel, terus juga mengarahkan semua tamunya ketika masuk itu untuk harus wajib cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Tips yang pertama dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus banget menggunakan masker dan itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena memang sekarang untuk meminimalisir tertular virus melalui droplet, kita harus banget menggunakan masker. Dan yang kedua, aku sarankan kalian itu di tas kemanapun kalian pergi, kalian harus bawa hand sanitizer. Terus yang selanjutnya, ini opsional sih sebenarnya, kalian itu kalau punya bawa desinfektan yang ukuran kecil aja di tas. Jadi buat kalau misalnya kalian mau duduk atau mau pegang sesuatu yang dipegang banyak orang juga, kalian bisa semprot dulu sebelum kalian pegang. Karena kan sekarang juga banyak ya yang menggunakan desinfektan ataupun yang menjual desinfektan ukuran-ukuran kecil kayak gitu. Terus pada saat nanti kalian datang ke hotel, nah pada saat kalian akan masuk ke area hotel, biasanya ada petugas yang akan mengecek suhu tubuh kalian. Untuk suhu tubuh di atas 37,5 itu kalian tidak diperkenankan masuk atau akan diarahkan ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk mengecek kesehatan kalian gitu. Dan biasanya harusnya sih kalian sebelum datang atau sebelum bepergian kemanapun harus mempersiapkan diri, mempersiapkan badan kalian harus benar-benar dalam keadaan fit dan sehat. Setelah kalian dicek suhu tubuh, biasanya petugas hotel itu akan mengarahkan kalian untuk mencuci tangan. Dan biasanya ada tempat cuci tangan darurat sebelum masuk area hotel atau diarahkan ke restroom yang dekat lobi untuk teman-teman cuci tangan. Nah, selain cuci tangan, pihak hotel juga menyediakan hand sanitizer di meja resepsionis. Jadi kalau misalnya kalian setelah cuci tangan mau pakai hand sanitizer, ya boleh banget gitu. Nanti kalian datang aja ke meja resepsionis untuk pakai hand sanitizer itu atau untuk minta hand sanitizer itu. Nah, terus setelah kalian cek suhu tubuh, cuci tangan, pakai hand sanitizer, itu kalian bisa langsung melakukan proses check-in. Nah, perlu diperhatikan juga di sini, jangan sampai teman-teman berkumpul atau berkerumun di meja resepsionis atau di area hotel. Maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman kayak ada yang lagi check in nih sebelum kita, ya usahakan kita mending nunggu aja dan jaga jarak, social distancing. Teman-teman jaga jarak dan mending nunggu orang yang lagi check in sampai dia selesai dan setelah itu kita melakukan proses check in biar lebih aman gitu. Misalnya kalian check in lebih dari 1 malam, nah pastikan nanti ada pembersihan kamar. Nah, aku saranin kalian minta ke pihak hotel untuk membersihkan area kamar ataupun bathroom menggunakan desinfektan biar lebih aman gitu. Sih bukan dalam rangka lebay atau berlebihan, cuman kan di masa kayak gini kita memang harus benar-benar memperhatikan kebersihan semuanya gitu, kebersihan kamar, kebersihan diri kita juga gitu.
Nah, terus kalau misalnya untuk sarapan gimana nih? Kan biasanya sarapannya ada yang buffet kayak gitu. Kalau misalnya memang bisa, kalian minta bagus, lebih baiknya kalian makan di kamar aja, alias kalian minta untuk diantarkan ke kamar. Atau kalau misalnya nggak bisa, kalian minta take away deh. Lebih baik take away terus kalian bawa sendiri gitu. Kalaupun misalnya memang benar-benar nggak bisa take away, nggak bisa dianterin ke kamar, dan mengharuskan kalian makan di area resto, yang penting adalah kalian harus tetap jaga jarak. Itu yang paling penting. Biar setidaknya lebih aman gitu. Dari aku, kalau misalnya kalian memang nggak perlu-perlu banget untuk memegang suatu benda yang bersifatnya itu benda publik atau benda yang ada di area umum yang bisa dipegang sama semua orang, itu nggak usah dipegang-pegang banget. Jadi kalau misalnya kayak emang menurut kalian nggak terlalu penting untuk dipegang, ya udah kalian nggak usah megang-megang gitu. Kayak misalnya kan ada tangga nih misalnya, nah kalian tuh masih bisa jalan naik tangga tanpa memegang tangga itu, ya udah gitu, nggak usah dipegang gitu, biar lebih aman. Walaupun gini, aku yakin setiap hotel itu punya prosedur pembersihannya masing-masing, dan setiap hotel juga pasti sudah memikirkan chemical atau cairan pembersih kayak desinfektan dan sebagainya untuk meminimalisir penyebaran virus kayak gini. Cuman kan biar lebih aman, kita juga harus membentengi diri kita sendiri. Terus kalau misalnya nggak pakai masker gimana? Nah, mungkin kalian pernah dengar berita yang ada di TV itu tentang petugas hotel menegur tamunya yang tidak menggunakan masker. Nah, untuk sekarang itu penggunaan masker sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai masker datang ke hotel atau check-in di hotel, jangan salahin petugas hotel kalau misalnya menegur kalian karena kalian tidak menggunakan masker. Itu artinya kalian mengabaikan protokol kesehatan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sebetulnya dari semua yang aku bahas tadi itu adalah protokol kesehatan secara keseluruhan, baik untuk diri kita sendiri ataupun prosedur protokol kesehatan yang diterapkan oleh hotel. Nah, jadi untuk teman-teman dimanapun, nggak cuma ke hotel aja, kita harus tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan yang sudah diinformasikan. Jadi jangan sampai mengabaikan. Walaupun misalnya di tempat tersebut tidak ada himbauan untuk melaksanakan protokol tersebut, tapi kita harus dengan sukarela, dengan sadar diri menjalankan protokol kesehatan tersebut untuk kebaikan bersama. Itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kurang, boleh dikritik dan kasih saran di bawah, di komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.